Sahabat, ini saya ada kedatangan tamu pasien Mas siapa? Aji. Mas Aji. Ini kondisi sakit pinggang. Nah, untuk mengetahui apakah sakit pinggangnya ini hanya kelelahan atau karena faktor lain, kita harus pastikan dulu pada bagian tulang belakangnya. Coba lurus Mas ya, nyantai. Oke. Perhatikan di bagian leher ini dengan pundak. Kalau kita perhatikan, lehernya punya kecenderungan agak sedikit bengkok ke arah kanan. Sebentar saya nyalakan lampu. Jadi kecenderungan leher ini bengkok ke arah kanan. Sisi lain di bagian belikat ini lebih tebal kanan. Di bagian lumbar di sini ini ada perbedaan ketebalan otot. Tadi masnya sudah saya tanya karena dia sakit pinggang apakah sudah pernah dipijat capek? Jawabannya pernah. Sehingga posisinya ada yang berubah. Coba kayak tadi posisi nunduk. Nah, ketika posisi nunduk seperti ini kelihatan banget pada bagian otot ini berbeda antara kanan dan kiri. Pada bagian kanan ini tipis ototnya. Pada bagian kiri ini lebih tebal. Nih, terlihat. Perbedaannya jelas sekali. Dirasakan juga beda kan Mas? Ini tipis, ini tebal. Sehingga kemungkinan ini masnya ini salah treatment. Jadi ini sedikit melintir. Yang ini otot atas bawah belikat ini tebal yang kanan ya Mas. Yang ini tipis. Tapi sebaliknya yang bagian lumbar yang ini kiri tebal, yang kanan tipis. Nah, ini salah satu efek dari salah treatment, tidak mengetahui kifosis, lordosis dan skilosis, sehingga penanganannya dipukul sama rata sama pijat capek, sehingga akibatnya seperti ini. Sampai kadang mau berdiri, mau rukuk susah ya Mas. Nah, berarti kan ada indikasi saraf kejepit. Padahal masih ini dulu datang ke saya karena alergi, tapi sekarang datang malah karena sakit pinggang. Nah, penanganannya bagaimana? Ini diupayakan untuk disamakan. Karena ini kecenderungannya. Coba Mas berdiri sekarang. Nah, kalau berdiri seperti ini kelihatan rata, sama pada bagian pinggangnya. Tapi akan lebih terlihat pada bagian pantat sama bagian pinggang sini di bagian lumbar ini rata. Padahal harusnya kalau normal pada bagian sini cenderung masuk, kemudian bagian pantat ini keluar ya. Jadi kalau nangani sakit pinggang ataupun saraf terjepit, pastikan dulu dia mengalami lordosis di bagian lumbar atau kifosis, tulang ekornya masuk atau keluar. Kalau masuk itu kecenderungan kifosis, kalau keluar kecenderungan lordosis. Sehingga dengan seperti ini kita akan mengerti arahnya mau diapakan. Ini tidak boleh di kiropraktik yang lututnya dikedepankan kemudian di samping. Karena ini termasuk yang kifosis. Ada video kifosis di saya bahwa ini harus penanganannya harus dibetulkan. Oke, ini sementara untuk itu dulu bahwa penanganan pasien itu kita harus lengkap dari semua sisi, mulai dari atas sampai bawah, keseimbangan tubuhnya, tulangnya kita rasakan seperti ini dari atas ke bawah. Seperti ini, ada belokan tidak, keseimbangannya kanan dan kirinya, ketebalan ototnya kita rasakan. Nah, ini termasuk kecenderungan yang kifosis, sehingga ini nggak punya pantat.
tulang ekornya masuk. Ini salah satu indikasi untuk deteksi melihat kondisi pasien yang sakit pinggang dan saraf terjepit. Kondisi pundak lebih tinggi yang kiri, pelikatnya lebih nonjol, tulang leher terlihat bengkok ke kiri. Ini sudah mulai sama, enggak sama malah di atas. Sahabat, ini kondisi pasien juga mengalami skoliosis. Ketika duduk sudah terlihat pundak yang kiri lebih tinggi berbanding yang kanan. Namun di bagian otot di bagian di atas pinggang sini ini sudah berbeda. Bagian kanan dengan yang kiri lebih tebal yang kiri. Di bagian torak yang ke 9-10 ini terlihat maju. Tapi ketika berdiri ini terlihat lurus. Berbeda ketika duduk, sehingga ini nonjol. Saya sentuh di bagian kulit, ini terasa hangat. Saya cek di bagian kaki dan tangan juga hangat. Ini menandakan bahwa tensinya cenderung tinggi dan saya tanyakan biasa di 150. Kasus seperti ini turunkan dulu tensinya baru ditangani saraf kejepitnya.